Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Aryan Syeridan Arianto. Saya mahasiswa Universitas Budi Dharma, program studi akuntansi S1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia Akademik. Baiklah semuanya, di presentasi ini saya akan membahas mengenai fakir berbahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di era reformasi saat ini, istilah-istilah serta kaidah berbahasa Indonesia mulai dilupakan oleh masyarakat, dikarenakan semakin maraknya budaya dan bahasa asing. Oleh sebab itu, mari kita telah lebih lanjut mengenai latar belakang fakir berbahasa Indonesia. Latar belakang 1. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama Indonesia yang telah diresmikan sebagai bahasa negara sejak 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia menjadi salah satu lambang identitas nasional. Lalu yang kedua, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai alat dalam menyatukan berbagai suku bangsa yang berada di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, bahasa utama masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi, baik dalam percakapan resmi maupun dalam percakapan sehari-hari. Lalu yang keempat, kosakata asing. Penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kosakata asing tersebut mulai menyebar luas dan mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang kelima, ada khasanah berbahasa Indonesia. Khasanah berbahasa Indonesia saat ini sudah semakin jarang diperlihatkan. Banyak tempat dan produk lokal Indonesia yang menamai serta mengiklankan merek dagangannya dengan terminologi bahasa asing daripada khasanah bahasa Indonesia. Lalu ada rumusan masalah. Lalu untuk rumusan masalah ini, apa yang dimaksud dengan fakir, kosakata, padanan kata, lalu apa faktor penyebab maraknya bahasa asing di Indonesia? Mari kita telah lebih lanjut. Teori fakir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata fakir diartikan secara langsung sebagai orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Lalu, secara terminologi, fakir didefinisikan dengan berbagai macam makna, sesuai dari segi apa fakir ditinjau, seperti kurangnya ekonomi yang dimiliki. Lalu secara umum, fakir juga dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau lemahnya orang dalam melakukan sesuatu. Ketidakmampuan itu menyebabkan seseorang tidak memiliki apa-apa. Sebagai contoh, lemahnya seseorang dalam mempelajari hal baru, ketidakmampuan seseorang dalam belajar karena terbatasnya ekonomi. Apa itu kosakata? Kosakata merupakan himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata sering didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari kecerdasan atau tingkat pendidikannya. Oleh karena itu, semakin kita mempelajari banyak kosakata, itu akan membuat diri kita semakin banyak wawasan. Lalu, ada kosakata menurut para ahli. Yang pertama ada Henry Guntur Taringan di tahun 1986. Kosakata ialah kata-kata yang merupakan pembendaharaan suatu bahasa. Lalu yang kedua ada Dekdikbud di tahun 1996. Kosakata merupakan salah satu aspek bahasa yang sangat penting keberadaannya. Lalu yang keempat ada Burhan Nuri Giantoro di tahun 2001. Kosakata merupakan kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Lalu yang keempat ada KBBI di tahun 2003. Kosakata merupakan pembendaharaan kata atau banyaknya kata-kata yang dimiliki suatu bahasa. Lalu padanan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, padanan kata adalah keadaan seimbang, sebanding, senilai, seharga, sederajat, sepadan, dan searti. Apa itu padanan kata? Padanan kata merupakan sebuah kata dengan memiliki bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama atau mirip.
Padanan kata atau persamaan kata biasanya disebut dengan sinonim. Sinonim memiliki 3 bagian. Sinonim absolut merupakan suatu relasi dari 2 kata atau lebih yang sama pada semua konteks. Di dalam sebuah bahasa, kata yang bersinonim absolut umumnya jarang ditemukan. Lalu ada sinonim proporsional, merupakan arti dari 2 kata atau lebih yang bisa bersubstitusi dengan beberapa ekspresi tanpa menimbulkan perbedaan arti. Dalam sinonim proporsional, perbedaan ada pada tingkat makna ekspresif, stylistis, dan medan pembicaraan. Lalu yang ketiga ada sinonim dekat, merupakan relasi arti dari 2 kata atau lebih yang sebagian kata memiliki arti sama seperti besar dan luar biasa, cantik dan ayu, buta dan rabun. Lalu ada faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh era digital, membuat semakin banyak mudahnya informasi masuk di zaman sekarang. Lalu yang kedua, tidak adanya filterisasi terhadap akulturasi budaya yang masuk ke Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan karena banyaknya budaya asing yang masuk ke wilayah Indonesia, seperti Tionghoa dengan bahasa Chinese. Lalu biasanya sering kita dengar saat berbicara dengan orang lain menggunakan campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketiga, ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing tersebut dalam padanan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai lebih unggul. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Republik Indonesia harusnya lebih menunjukkan bahasa Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan kata padanan bahasa Indonesia. Pentingnya menumbuhkan rasa kepemilikan akan bahasa Indonesia. Seperti kasus di mana saat itu negara Malaysia mengklaim bahwa batik merupakan warisan budaya mereka. Lalu bahasa Indonesia sebagai sebuah simbol negara, jangan sampai kita menghilangkan atau melupakan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena banyaknya informasi yang masuk dan lebih tertarik dengan bahasa lain. Lalu gencar dalam memberdayakan bahasa daerah. Karena semakin banyak bahasa daerah yang dipergunakan, kita akan semakin mengetahui arti dari bahasa daerah tersebut. Itu akan membuat kita lebih peduli akan bahasa daerah yang berada di Indonesia. Lalu menumbuhkan inisiatif dan kesadaran lebih banyak penggunaan bahasa Indonesia. Lalu ada edukasi agar masyarakat selalu memfilter informasi yang diterima. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia secara serentak pada seluruh situs yang dimuat. Seperti situs website dan stasiun televisi yang masih maraknya penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing. Seharusnya kita lebih serentak memakai bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini, menurut saya di Indonesia masih banyak sekali yang miskin tentang ilmu khasana berbahasa Indonesia. Dalam 91.000 kata atau frasa dalam KBBI, hanya berapa persen yang kita semua ketahui? Saya percaya tidak sampai 80%. Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengenalkan kita pada kekayaan kosakata berbahasa Indonesia. Gejala kefakiran berbahasa Indonesia semakin parah karena di era modern ini tidak jarang kita terbiasa fasih untuk menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam percakapan yang dilakukan. Karena kita mempunyai ketertarikan untuk mempelajari bahasa asing tersebut, namun dengan semakin majunya negara Republik Indonesia, jangan sampai kita melupakan bahasa Indonesia yang menjadi simbol dalam negara Republik Indonesia. Lalu saran yang dapat saya sampaikan, mari kita menjadi salah satu pelopor untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan. Dan demikian akhir dari presentasi saya, semoga bermanfaat untuk semuanya dan terima kasih.